Jumpa lagi trader semuanya bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Semuanya 22 ya, 22 03 22. Intinya 22. Trader semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang buat trader A-Market dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Kita hari ini akan mencoba membahas lagi sedikit tentang pair-pair yang akan ditradingkan pada hari ini. Ada beberapa pair yang setiap hari saya ulas bersama sebelum kita masuk di pasar trading kita pada hari ini ya. Biasanya saya akan mengulas secara fundamental, secara baru, sentimen, dan analitik ya. Biasanya kalau analisa-analisa seperti kayak gini lebih banyak ke analisa teknikal ya. Tapi saya mencoba untuk menggabungkannya antara analisa sentimen. Kita tahu dulu bahwa sentimen hari ini akan kayak gimana. Setelah itu kita akan lihat fundamental dari berita-berita yang sedang terjadi. Dan setelah itu kita masuk ke analitik ya. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi, kita akan coba langsung ya. Kita akan coba langsung ke analisa trading harian kita pada hari ini ya. Oke trader, kita bisa lihat langsung trader semuanya di analisa trading harian kita pada hari ini. Saya coba pindah dulu ke sini. Oke, kita langsung mulai ya trader ya. Seperti biasa trader, kita selalu mulai dari euro angkel saham dolar ya. Euro angkel saham dolar diperdagangkan di sekitaran 1.10440, stabil di tengah melemahnya perdagangan nyaris off. Dalam hal ini trader semuanya presiden Europe Central Bank, gubernur sebenarnya ya, bukan presiden tapi gubernur Europe Central Bank, Master Lagarde mengatakan bahwa area euro tidak melihat adanya elemen yang stagflasi ya. Selain itu trader, kita bisa lihat bahwa konflik Rusia Ukraina yang berkepanjangan menyebabkan para investor dia lebih banyak untuk stagnan ya, melihat wait and see bagaimana pergerakan ke depan ya sebelum mereka masuk dalam pasar ya. Selain itu kita bisa lihat juga bahwa sentimen pasar yang berhati-hati menyebabkan arus safe haven ke dolar Amerika yang terus menekan sehingga mata uang euro angkel saham dolar ini semakin hari dia arahnya semakin ke bearish. Selain itu trader, kita bisa lihat bahwa komentar terbaru dari Gubernur Sentral Bank Europe ya yang menurunkan resiko dari stagflasi telah membantu membatasi turunnya euro angkel saham dolar. Meskipun demikian ya, euro angkel saham dolar memiliki fundamental yang cenderung turun sehingga setiap gerakan naik akan mengundang para penjual baru. Jadi dia setiap ada gerakan naik akan selalu ada gerak sebab akibat, akan selalu ada tekanan supaya dia untuk sell lagi. Dan seperti yang telah saya bilang bahwa saya udah 6 bulan lalu malah saya bilang dia akan menuju ke 1.09 dan terjadi kan. Terjadi itu. Saya pernah bilang bahwa akan terjadi apabila terjadi sesuatu yang luar biasa, salah satunya perang, dan terjadi. Dan terjadi trader ya. Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang kita coba masuk ke platform kita. Kita coba masuk ke platform ya. Kita lihat platform. Oke, kita lihat ke platform trader. Nah, ini dia. Oke, kita langsung ke platform. Trader bisa lihat dengan jelas di platform sini ya. Kita lihat di sentimennya pada hari ini, kenyataannya bahwa berdasarkan sentimen hari ini akan bearish ya. Sangat kuat terjadi bearish. Malahan saya sudah memberikan batasan rentang hariannya dari 1.09 sampai 1.10271. Bayangkan trader ya. Ini menurut saya dia udah benar-benar turun, dia turun ya. Dia turun ke bawah ya. Tapi oleh karena itu trader, saya kalau menurut pandangan saya ya, kita bisa lihat di sini bahwa memang kalau kita lihat di time frame 1 jam, oke, memang dia akan turun, dia akan berusaha turun ya, tapi harus diingat trader bahwa dia akan segera masuk di pasar Eropa. Biasanya kalau pasar Eropa ini dia akan sedikit memberikan kekuatan sehingga terjadinya orang bilang
arus balik ya. Dia akan memberikan tekanan sehingga mata uang ini tidak tertunggu kemungkinan akan naik lagi. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa dia sekarang ini udah sampai di titik terendah sini ya. RSI juga udah menyatakan dia sampai titik terendah sini ya. Saya memprediksikan bahwa setelah ini dia akan naik, dan kalau saya bilang dia akan naik itu sampai ke arah di sini ya. Taruhlah 10, taruhlah di sinilah ya. Nah, oke. Nah, sini ya, anggaplah dia di sini. 10. Nah, oke. Nah, dia sampai ke arah sini nih. Taruhlah di sini. Nah, tapi harus ingat bahwa setelah dia agak sedikit naik, saya masih berkeyakinan bahwa dia akan turun lagi. Oleh karena itu, kalau trader pingin supaya trading, kita bisa misalnya kita trading menggunakan sell limit di sini ya. Kita menggunakan sell limit sini dengan asumsi bahwa kalaupun dia naik ya, dia naik sedikit, terjadi pergerakan naik, dia akan sedikit turun lagi ke bawah ya. Dia akan turun lagi sampai ke rentang harian yang paling terendah di 1.09803. Tapi menurut prediksi saya setelah masuk pasar Eropa, pergerakannya ini akan sedikit ya, pergerakannya ini akan sedikit naik ya. Kalau menurut predik pandangan saya ya, pergerakan ini akan sedikit naik ya. Nah, dia akan sedikit naik sampai di sini. Setelah itu dia akan balik turun lagi ya. Oleh karena itu saya bisa memprediksikan bahwa kalaupun dia naik, taruhlah di sekitaran taruhlah di sinilah ya. Nah, oke. Ya. Di sini kalaupun dia masih tembus, dia pasti akan mencoba sampai di titik sini ya. Di poin sini ya. Oke. Tapi menurut saya di poin 1.10177 itu terlalu tinggi. Menurut pandangan saya, kalaupun dia akan berbalik naik, dia akan cuma naik sampai di 1.10041. Setelah itu dia akan berbalik arah, turun lagi ke bawah. Setelah itu dia akan berbalik arah, turun lagi ke bawah. Oleh karena itu, trader bisa misalnya dalam trading ya, terserah. Trader mau setelah ini, misalnya trader mau menggunakan buy stop di sini dengan asumsi bahwa nanti dia akan naik ke atas dan memasang misalnya memasang take profitnya di 10041, atau trader bisa mengambil wait and see, mengambil kesempatan bahwa memprediksikan bahwa dia akan naik terus sampai misalnya di 1.10041. Setelah itu trader menggunakan sell limit di sini ya, dengan orang bilang dengan take profitnya trader bisa pasang di 1.09803 sebagai rentang harian pada hari ini. Semua terserah trader ya. Nah, tapi intinya dia menurut pandangan saya, setelah masuk pasar Eropa dia akan sedikit naik dulu, korelasi naik, setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Nah, itu adalah mata uang euro, Uncle Sam dolar ya. Oke, selanjutnya trader kita coba pindah ke pair berikutnya. Kita akan coba pindah ke pair berikutnya. Kita tutup tadi, kita akan pindah di pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling Uncle Sam dolar pada hari ini? Trader bisa lihat bahwa pound sterling Uncle Sam dolar tetap tertekan untuk 2 hari berturut-turut dan turun sebesar 0,12% secara intraday sekitar, dan dia berada di level 1.3150 selama pagi hari ini di saat masa Eropa yang akan terjadi ya. Konflik Rusia dengan Ukraina telah memasuki minggu keempat dengan tanpa ada tanda-tanda yang untuk segera berakhir ya. Hal ini tambah lagi dengan outlook dari The Fed yang hawkish telah membantu dolar Amerika mengalami keuntungan sehingga menyebabkan pound sterling Uncle Sam dolar tertekan turun ya. Sementara itu trader The Fed mengumumkan dimulainya siklus kebijakan pengetatan pada minggu lalu dan mengatakan akan bisa menaikkan tingkat suku bunga sampai 6 kali ya sepanjang pertemuan FOMC pada tahun 2022 ya. Oke, tadi adalah sedikit fundamental. Kita harus paham dulu fundamental supaya di saat kita masuk kita udah tahu bahwa arahnya akan seperti kayak gimana. Oke, sekarang kita coba masuk ke teknikal. Oke, kita sekarang masuk ke teknikal. Trader bisa lihat ya. Trader bisa lihat di platform. Kita coba pindah ke pound sterling Uncle Sam dolar. Nah, di sini pound sterling Uncle Sam dolar saya tetap seperti yang dibilang bahwa dolar tetap menguat ya. Oleh karena itu secara sentimen hari ini dia lebih banyak ke bearish ya. Saya tadi memasangkan rentang harian saya itu di 1.31299 sampai 1.31720 ya, 720. Nah, kalau saya melihat di sini trader ya, oke.
Saya lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam kemungkinan dia akan turun sangat kuat banget ya. Tetap masih akan turun walaupun dia akan mencoba untuk menembus menuju ke support pertama di 1.3181 ya, 181, dan kalau bisa tembus lagi di 1.31075, tapi 1075 menurut saya terlalu jauh ya. Dia akan mencoba untuk menembus 13181 ya. Tapi setelah masuk pasar Asia, Eropa, saya masih bisa bilang bahwa dia akan sedikit naik dulu dan dia akan mencoba untuk menembus di level di sini. Dia akan mencoba menembus di level sini. Oke, dia akan mencoba menembus di level sini. Di level berapa nih? 131410 ya. Nah, oleh karena itu trader terserah, trader kalau mau trading, trader bisa menggunakan misalnya buy stop dan menggunakan di sini dengan asumsi bahwa dia akan naik di sini, atau trader bisa nanti ya menggunakan sell limit dengan asumsi bahwa dia tembus sampai di 13141, setelah itu dia akan turun balik lagi ke bawah ya. Dia akan turun lagi balik ke bawah. Ya. Nah, itu dia trader ya. Nah, jadi trader bisa menggunakan, orang bilang, buy stop maupun sell limit ya, terserah ya. Tapi kalau saya di dalam asumsi saya bisa bilang bahwa setelah ini kemungkinan besar candle ini dia akan sedikit naik dulu. Setelah itu dia akan naik dulu untuk mengadakan koreksi ya. Naik dulu mengadakan koreksi. Taruhlah dia naik sampai di 1.31410 dan setelah itu dia akan kembali turun lagi ya. Dia akan kembali turun lagi. Dan memang dari sentimen hari ini kebanyakannya dia akan turun. Dia akan bearish ya. Dia akan bearish ya. Dari sini sebenarnya udah bisa ada dapat gambaran di sini buat trader semuanya ya. Oleh karena itu kan saya bilang sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau saya ambilnya itu, sabar saya lihat ini dulu ya. Oke. Kalau saya ambilnya posisinya sekitar sini ya. Demand-nya sini dengan catatan kalaupun memang dia naik sampai ke atas, setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Itu dia ya trader ya. Dia akan turun lagi ke bawah. Oleh karena itu saya masih tetap, dan kalau nah ini dia ya. Saya masih lihat di sini dia akan mencoba sampai di batas ini. Oke. Nah, ini dia. Oke. Kalaupun dia naik lagi, dia mungkin menembus sampai titik di sini ya. Oke. Nah, setelah itu dia balik turun lagi. Kalaupun memang dia masih menembus titik yang 13141, menurut pandangan saya yang paling tertinggi apabila dia terjadi kenaikan adalah di titik sini. Nah, 31499. Tapi setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Ya, dia akan turun lagi ke bawah. Apalagi kalau udah masuk di zona pasar Amerika. Kemungkinan besar dia akan turun. Ya. Oke, trader. Kita tinggalkan ini. Sekarang kita coba masuk lagi ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini? Trader semuanya sudah sangat jelas gold pada hari ini harga emas tetap bisu. Dia tidak berjalan kemana-mana. Dia tetap standby. Belum ada perintah untuk jalan. Di seputaran 1932. Yang dia sebenarnya dia turun sebesar 0,18% dalam intraday pada hari ini. Karena emas ini berusaha keras untuk menegaskan status safe haven dia. Ya, di tengah dolar Amerika yang lebih kuat selama sesi Asia pada pagi hari ini. Ya, dia masih membisu, stagnan dia. Nah, selain itu kekhawatiran eskalasi krisis Ukraina Rusia dan kebangkitan COVID di Cina menantang para penjual gold ya. Ini menantang para penjual gold untuk mengadakan sell ya. Ke depan harga gold kemungkinan akan tetap datar ya. Beberapa hari ke depan dia akan tetap datar, masih melihat-lihat arah ke depan seperti kayak gimana. Hal ini disebabkan karena imbal hasil yang lebih kuat melawan status safe haven yang terjadi. Dan pada gilirannya trader, dia menyoroti data Amerika yang masuk berdasarkan pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika, di mana pidato ini sebagai katalis. Saya selalu bilang gini, dalam pemahaman saya gini, biasanya hari ini pasti akan terjadi pidato ya, akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank, Sentral Bank Eropa. Biasanya kalau ada pidato itu artinya kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang besar yang terjadi di mata uang tersebut. Dan fungsinya pidato dari Gubernur Sentral Bank adalah sebagai katalis supaya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Nah, biasanya seperti kayak gitu. Oleh karena itu, kalau hari ini nanti pada pukul 20:30, kalau nggak salah akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank ya.
Dari situ sebenarnya saya bisa melihat bahwa kemungkinan besar euro, USD, segala sesuatu yang berkaitan dengan euro akan benar-benar melemah. Dan untuk mencegah supaya jangan terjadi pelemahan yang sangat tinggi, dikeluarkanlah pidato sebagai katalis terhadap pergerakan yang sedang terjadi. Ya, oke trader semuanya, kita lanjut ya, ke platform, trader. Trader bisa lihat di sini. Bahwa di platform ini ya, kita coba langsung masuk ke gold. Bagaimana pergerakan gold? Wah, secara garis besar gold, nah 1 jam yang lalu dia malu-malu kucing ya. Tapi tren yang terjadi pada hari ini mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa hari ini kemungkinan besar masih bisa terjadi bullish di gold ya, masih bisa terjadi bullish di gold. Oleh karena itu kita coba lihat dulu arah pergerakannya, kita lihat di time frame lebih rendah. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa di sini bahwa arah pergerakannya sudah sangat jelas ke atas ini ya. Nah, ini dia ya, arah pergerakannya sangat jelas, dan kita bisa lihat di sini bahwa ya, saya turunin ini dulu ya, kita turunin saya ini menurut saya terlalu tinggi ini, kita turunin di sini aja, menurut saya terlalu tinggi sampai di sini. Nah, di sini aja lah. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan terus naik terus ya. Dia akan mencoba saya coba mengambil rentang harian di 1928 sampai 1939,50. Nah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan bahwa pergerakannya ini akan mengalami sedikit peningkatan ya. Apalagi kalau kita lihat di RSI, indikator RSI di sini udah menunjukkan bahwa dia akan dia berusaha sampai ke zona overbought ya, udah menuju ke 70. Begitupun juga di MACD, kita bisa lihat di sini pergerakan MACD udah sampai di atas sini ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan sedikit menaik, tapi setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Oleh karena itu trader, kalau saya lebih senang menggunakan sell limit saya itu di titik sini. Saya menunggu sampai dia naik dan saya menggunakan sell limit di titik rentang harian resisten ya. 1939,50. Setelah itu saya menunggu bahwa dia akan turun lagi ke bawah. Karena tetap menurut prediksi saya dia akan berusaha naik terus. Sekarang dia udah berusaha di 1930 berapa nih, 38 ya. Dia akan mencoba naik sampai ke 39. Dan setelah itu, menurut pandangan saya dia akan sedikit koreksi turun ke bawah. Ya. Dia akan koreksi berusaha. Oleh karena itu menurut pandangan saya ya, kalaupun nanti saya menggunakan sell limit di sini ya, saya akan mencoba untuk ya di poin 3950 ya, saya akan mencoba untuk menaruh take profit saya itu misalnya di sini ya, dengan asumsi bahwa stop loss saya itu di 941 ya. Karena menurut pandangan saya ya, kalaupun dia naik, dia tidak akan bisa naik terus ya. Ini udah saatnya dia akan sedikit mengadakan koreksi untuk sedikit turun ke bawah. Dia akan mengadakan koreksi untuk turun ke bawah. Oleh karena itu, saya lebih senang menunggu di posisi 1939,50 menggunakan sell limit, dan saya menunggu untuk dia agak sedikit koreksi, agak turun di situ ya. Nah, karena menurut pandangan saya dia akan segera, tidak lama lagi dia akan turun ya. Untuk bisa naik lagi ke atas menurut pandangan saya kayaknya masih sangat sulit ya. Kalau kita lihat time frame 4 jam, nah itu kan jelas ya, udah setelah ini dia agak sedikit menurun karena sudah menuju ke 70 sini ya. Dia menuju 70, anggaplah kalau 70 menembus 1939, setelah itu dia akan balik arah ke bawah. Karena untuk bisa sampai menuju ke level di sini menurut saya terlalu jauh nih. Ini terlalu jauh banget, 1946 ya. Kalau dia udah sampai 1956, 100% dia akan turun. Oke, trader semuanya. Sekarang tadi gold, kita sekarang coba lanjut ke minyak. Bagaimanakah pergerakan minyak hari ini? Trader semuanya, untuk pergerakan minyak hari ini, harga minyak memperpanjang kenaikan pada hari Selasa, pada hari ini, pagi ini. Di tengah berita bahwa beberapa anggota Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap minyak Rusia. Ditambah serangan terhadap fasilitas minyak Saudi membuat pasar menjadi gelisah. Ya, waduh, kayak lagi menunggu pacar aja ini. Gelisah. Oke, harga minyak Brent naik
sebesar 2,51 dolar atau sebesar 2,26% menjadi 118,28 per barrel. Kenaikan ini disebabkan karena potensi gangguan pasokan lebih dalam hal ini membebani terhadap pasar. Ya. Sementara itu, trader, di medan perang perkembangan tidak menjadi lebih baik. Perkembangan geopolitik terbaru adalah pemerintah Ukraina menolak mentah-mentah seruan dari Rusia untuk menyerahkan kota pelabuhan di Mariupol sebagai ganti diberikannya koridor kemanusiaan. Ya, kita berdoa semoga secepatnya peperangan ini selesai, karena berperang pun juga akhirnya yang susah adalah masyarakat sipil. Ya, oke trader, kita masuk ke platform kita. Kita coba lihat di platform kita masuk ke brand minyak ya. Oke, trader, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini trader bahwa rentang harian yang saya coba buat dari 113 sampai 115. Menurut pandangan saya dia tidak akan naik lagi lebih tinggi lagi ya. Dia cuma sekitar sini aja ya. Ini menurut sorry. Satu hari ini seperti kayak gini ya. Dan kalau kita lihat tren yang terjadi pada hari ini secara garis besar, sentimen pasar yang terjadi pada hari ini, dia lebih mengarah ke bullish ya, dia akan terus naik lagi. Tapi menurut pandangan saya untuk bisa sampai ke yang kembali lagi ke 129, wah itu masih jauh banget menurut pandangan saya. Sangat jauh banget, masih terlalu tinggi. Jadi dia akan bergerak antara 115, 113, kalau bisa 116 itu udah sangat luar biasa untuk hari ini ya. Nah, oke, kita lihat di time frame lebih pendek. Oke, sini sudah sangat jelas trader semuanya arah pergerakannya ya. Arah pergerakannya sudah sangat jelas, dia akan berusaha naik. Nah, oke, saya turunin deh 115, 116.00 lah menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya 116.00 adalah nilai yang paling relatif yang bisa diperoleh oleh mata uang ini, oleh brand ya. Dari sini kita udah lihat bahwa trennya lagi naik tinggi ya, tapi tidak tertutup kemungkinan karena dia RSI ini udah terlalu berada lama di jalur overbought ya. Jadi menurut pandangan saya tidak lama lagi dia akan balik. Oleh karena itu saya bisa memprediksikan sekarang dia berada di 111531 ya. Saya bisa memprediksikan kalau dia udah sampai di 1116 dia akan kembali koreksi dan dia akan terjadi penurunan. Oleh karena itu terserah trader mau menggunakan buy stop dengan asumsi bahwa dia naik dapat sedikit keuntungan di sini, atau trader menunggu misalnya di 115.30 berapa nih, naik sedikit lah, misalnya di sinilah. Oke, 115.77 trader menggunakan stay limit dengan asumsi bahwa setelah itu dia akan turun dan mungkin penurunannya itu sampai di 114.57. Nah, itu dia trader bisa dapat di situ ya. Oke, dia bisa turun di situ ya. Kalau malahan saya bilang dia akan sedikit turun terus ke bawah ini, malahan dia menurut saya dia akan turun terus ini, malahan sampai bisa, menurut saya 114 bisa dapat. 114 kalau dia agak terjadi penurunan ya. Oke. Selanjutnya trader semuanya, kita masuk ke analisa lainnya dari analisa kripto. Bagaimanakah kripto kita pada hari ini? Trader, harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terlihat masih mengalami pergerakan harga yang sangat kompak. Setelah melemah hari Senin kemarin, kripto kembali menguat. Berdasarkan data dari Coin Market Cap Selasa pagi, kripto dalam hal ini Bitcoin naik sebesar 0,17% dalam 24 jam terakhir atau sebesar 6,64% dalam sepekan. Dan terakhir 1 jam yang lalu saya melihat bahwa predik kripto ini terutama di Bitcoin dia udah sampai ke 42.430 atau dia setara dengan 609,4 juta ya. Oke, kita masuk sekarang trader, kita masuk ke platform, kita lihat pergerakan dari kripto. Oke, trader sudah sangat jelas. Hari ini saya coba menggunakan batasan maksimumnya dari 40 sampai ke 43. Dia udah berada 42 ya. Nah, kalau menurut prediksi saya, dia tidak akan terlalu jauh. Kalaupun dia naik, ya dia naik sampai 43 itu sangat luar biasa, tapi 43 masih terlalu jauh. Malahan menurut prediksi saya setelah ini dia akan sedikit turun malahan.
menurut prediksi saya. Dia akan turun dan dia akan sampai di 42 lebih. Tapi pada intinya dia bergerak cuma di sekitar 42 sampai 43-an. Untuk bisa turun sampai ke 40 atau 39 di sini ya udah nggak bisa, udah terlalu tinggi itu. Lah, dia akan mencoba untuk menembus sampai ke 43. 43 adalah 43.000 adalah momen yang pas untuk dia bisa terjadi kenaikan. Kalaupun dia turun ya dia mungkin sekitaran 42-an 200 malahan menurut prediksi saya. 42-an 200 atau paling rendahnya itu dia tidak akan bisa sampai ke 45 40 lah, enggak lah. Dia masih mungkin di 42.200 atau 42.100-an untuk Bitcoin pada hari ini. Oke, lanjut kita. Trader, kita lanjut. Setelah kripto, kita bahas kripto. Sekarang kita coba membahas tentang kalender ekonomi. Hari ini kalender ekonomi untuk posisi yang sangat krusial menurut pandangan kami tidak ada, ya. Yang ada cuman salah satunya adalah pidato dari Gubernur Central Bank Europe Central Bank, Master Lagarde, ya, pada pukul 20.15. Biasanya kalau udah pidato-pidato seperti kayak gini, tujuannya cuma satu, untuk menetralisir pergerakan dari euro pada hari ini. Oleh karena itu trader bisa lihat perkembangannya, amati terus perkembangannya. Dan saya mau bilang bahwa analisa yang saya berikan ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu adalah benar. Oleh karena itu saya selalu bilang bahwa tugas seorang trader tetap harus menganalisa, dan terus menganalisa lagi. Karena itu adalah tugas dari seorang trader ya Bapak Ibu semuanya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu tetap harus ya melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana dan tetap menganalisa karena tugas seorang trader adalah menganalisa, menentukan langkah yang tepat sebelum masuk ke pasar trading. Oke trader semuanya, saya kasih sedikit pesan layanan masyarakat singkat. Trader jangan lupa bergabunglah dengan Amarket. Masuk di website kami, sudah jelas id.aamarket.co ya, sangat jelas di sana. Trader bisa membuka account, mencoba sensasinya. Kalau belum bisa masuk di account demo dulu, coba ya. Kita tidak kalah dengan yang lain, ada account standar, fix, SCN, syariah dengan deposit terkecil adalah $10. Bisa menggunakan FasaPay atau menggunakan bank lokal, baik itu internet banking maupun mobile banking. Kita ada di mana-mana ya, web 4, MetaTrader 4, multi, bla 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 semuanya. Kita punya account RAM. Apabila trader ingin berinvestasi, bisa melihat trader-trader yang mempunyai profit yang besar ya. Lihat strategi mereka. Trader tidak perlu melakukan trading, trader cuma melakukan investasi. Mereka yang trading ya, trader cuma bisa langsung memperoleh hasil dari trading mereka. Ya namanya juga investor trader ya. Nah, semuanya sangat lengkap sini. Kita ada semuanya, indeks, stok, kripto ya. Kita trading 24 jam, kripto ada. Kalau umpamanya pasar lagi tutup, kita bisa kripto. Dan yang pasti, yang penting kita bukan OTC ya. Kita bukan OTC. Oke, itu adalah trader. Jangan lupa juga ikut kontes rally trading dengan hadiah, menangkan hadiah sampai $100.000. Ini hadiah yang sangat luar biasa ya. Silahkan memperoleh ya. Nah, dan jangan lupa trader, kalau ada waktu dan kesempatan masuk juga di channel Telegram punya Amarket ya. Lengkap, Amarket_Indonesia. Sudah sangat lengkap, jelas, terpercaya, akurat semuanya. Oke, trader semuanya. Trader Indonesia, trader Amarket ya. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya sekali lagi mau mengatakan bahwa analisa saya ini adalah suatu rekomendasi untuk trading dari para trader semuanya. Ya, saya tidak bisa menjamin bahwa analisa saya 100% benar. Tidak ada jaminan untuk itu. Tapi saya bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, tugas seorang trader adalah menganalisa kembali apa yang telah saya lakukan dan menentukan arah dalam melakukan trading. Akhir kata, saya Maurits Watimena. Saya akan mengundurkan diri. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan acara
analisa trading harian kita pada hari ini. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, trader semuanya, sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.